kegiatan ini dimulai. Saya katakan bahwa ini tambahan tantangan bagi kita di masa-masa COVID ini memang itu banyak yang harus kita harus melipat gandakan kesabaran. Karena begitu banyak di luar rencana kita terjadi secara tiba-tiba, dan mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran berharga untuk kita ketika kita kembali ke masa-masa yang normal, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi. Bapak Ibu sekalian, adalah rangkaian dari peringatan Hari Guru Nasional. Kami PPG Gua telah melakukan banyak kegiatan, mulai dari lomba guru dan juga lomba anak-anak siswa. Kemudian ada juga workshop secara luring selama 4 hari membuat media pembelajaran digital. Dan kemudian sedianya kegiatan ini adalah penutup yang betul-betul jadi penutup. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa critical incident ini kami angkat? Karena sepertinya ini menjadi booming kembali. Saya katakan booming kembali karena sebenarnya critical incident ini sudah lama menjadi pendekatan pembelajaran di beberapa tempat. Namun tidak terlalu diangkat ke permukaan. Pada ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena model atau pendekatan critical incident ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik, kalau itu digunakan di kelas, untuk menggali pengalaman yang berharga mereka untuk kemudian dijadikan sebagai media atau sebagai perantara dalam pembelajaran. Tapi untuk malam ini kita khususkan critical incident itu pengalaman-pengalaman menarik ya, bagi guru-guru yang kemudian itu mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman yang lain jika kemudian ditulis dan apalagi kemudian jika dipublikasikan. Nah, malam ini insya Allah critical incident ini akan disampaikan oleh Ibu Astuti Ninda yang saya tahu beliau punya pengalaman di bidang ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membuka kegiatan guru dan malam ini dengan membaca basmalah. Terima kasih sekalian. Dan bagaimana kita demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada malam hari ini adalah menulis critical incident sesuai dengan flyer yang kami bagikan. Yang akan memandu adalah Ibu Sukreni, tapi berhubung karena Ibu Sukreni belum bisa bergabung karena terkendala jaringan. Baiklah, kegiatan pada malam hari ini akan dipandu oleh saya. Nah, untuk mempersiapkan waktu, telah hadir di tengah-tengah kita Ibu narasumber. Sedikit saya bacakan CV beliau. Beliau adalah salah seorang pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Dari segi prestasi banyak sekali ya Bu. Bu Astuti Ninda adalah salah seorang pendamping juga saat ini ya Bu. Dan yang menjadi kegiatan terakhir beliau adalah kemarin diundang untuk membuat skenario ya Bu. Ini skenario tentang apa Bu? Video kompetensi guru. Wow, video kompetensi. Nah, menulis critical incident ini sangat menarik karena menjadi booming seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua PPG Gua, karena menjadi salah satu prasyarat untuk menjadi pendampingnya Bu Astuti. Nah, di tengah-tengah kita sudah bergabung teman-teman yang sangat penasaran Bu, bagaimana sebenarnya cara menulis critical incident itu yang sekarang lagi booming ini. Waktu dan tempat saya. Ya, baik. Saya share screen dulu ya.
sekalian ini ya. Apa sudah tampak Ibu Jumaina? Siap, sudah. Oke. Saya coba. Ini apa bisa ya? Biasanya kalau di slideshow itu agak error. Bisa ya? Kelihatan Ibu Jumaina? Masih sementara proses, Bu. Oh, proses. Kayaknya Kelihatan nih. artinya yang proses tampilan saya. Bagaimana Pak Karim? Sudah kelihatan Pak Karim? Oke, sudah Ibu. Ya baik. Dia enggak slideshow ya. Gimana slideshow? Sudah slideshow? Belum. Oh belum ya? Ya. Oh di sini sudah. Atau kita panjang dan slideshow saja, karena kadang agak bermasalah ketika Ya, dia. ini sudah bisa terbaca. Sudah. Oh sudah ini. Ya. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk hadir bersama-sama di room ini dalam sebenarnya lebih kepada seri pengalaman tentang menulis critical incident sesuai dengan yang diamanahkan dan dititipkan oleh teman-teman PBG, terutama Bapak Ketua. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaannya. Saya sebenarnya di awal terus terang agak sedikit ngeri membayangkan bahwa harus berbagi ilmu yang sama sekali saya juga merasa baru. Saya juga merasa belum punya pengalaman yang mumpuni untuk berbagi tentang ini. Karena ini masih memang seperti yang dikatakan Pak Ketua, sebenarnya critical incident itu adalah sebuah strategi, sebenarnya strategi pembelajaran yang sudah dikenal lama sih sebetulnya, cuman sepertinya kurang booming ketika itu dimasukkan sebagai strategi pembelajaran. Dan sekarang boomingnya itu justru di kalangan guru-guru, ya, di kalangan pendidik yang kemudian ini menjadi sesuatu yang dianggap tepat, ya, untuk mampu melibatkan orang secara emosional dan secara rasa feel-nya dapat ketika ingin menyampaikan sesuatu dengan bercerita. Ya sebenarnya sih intinya seperti itu. Ya, jadi saya pertama-tama juga ingin mengucapkan permohonan maaf ya yang sebesar-besarnya, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa jadwal kita sebenarnya ini sudah tidak sesuai dengan rencana awal disebabkan karena berbagai hal. Pertama karena yang tadinya pagi hari ya rencananya saya minta dipindahkan malam, ternyata itu pun saya harus mengikuti undangan dari kementerian untuk ini sebenarnya bagian dari critical incident juga sih waktu itu. Yang saya tidak bisa tolak, kemudian juga kebetulan di sana acaranya malam, ada kegiatan malam hingga jam 10 malam biasanya, sehingga saya tidak bisa membagi waktu untuk tanggal 25 itu di malam hari, itu pun sudah diundur sebenarnya. Pun tadi sebenarnya saya juga sempat mengatakan ke Ibu Jumaina, walaupun tadinya saya mengatakan, beliau kemarin mengatakan Ibu bisa tidak sebentar malam, aduh minta maaf. Ibu Jum tidak mengatakan apa, hanya mengatakan, aduh Ibu, padahal saya sudah terlanjur membagi, aduh saya jadi merasa tidak nyaman, ya oke lah. Saya bilang tidak apa-apa, saya usahakan sebentar, kenapa Bapak Ibu, karena
ini bertepatan dengan laporan visitasi. Sebenarnya kita masih visitasi akreditasi, saya masih punya satu sekolah besok terakhir, kemudian itu deadline pelaporannya itu harus masuk lusa ya, sehingga itu saya pikir sangat-sangat kasih waktunya, tapi oke lah, saya tidak ingin mengecewakan Ibu Jumaida untuk yang kesekian kalinya, dan saya mengatakan oke, persoalannya karena saya belum punya pikiran apa yang mau saya sampaikan seperti itu tadi, karena keterbatasan ilmu yang saya punya tentang critical incident ini. Tapi ya baik teman-teman, malam ini saya ingin mengatakan bahwa kita berbagi. Saya tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang tulisan ini, hanya mungkin punya dua pengalaman menulis critical incident. Yang pertama pada saat seleksi pendamping guru penggerak, dan itu saya pikir bukan cuma saya orangnya, ada Ibu Jumaina juga yang luar biasa, ada Pak Amin yang luar biasa, ada Pak Ayatollah Hidayat yang juga luar biasa, yang kami sama-sama berjuang untuk masuk ke pendamping guru penggerak, dan mereka itu adalah orang-orang yang lolos sebenarnya dalam menulis critical incident. Cuma entah mengapa saya yang dijadikan tumbal untuk menyampaikan ini. Ya, tapi oke lah. Saya mencoba untuk berbagi pengalaman ya. Jadi sebenarnya kita semua ini adalah penulis critical incident. Ya, setiap orang yang pernah mengalami sesuatu itu adalah penulis critical incident. Saya paling tertarik ketika dikatakan orang yang sering menulis diari pada zamannya kita dulu itu adalah seorang penulis critical incident yang handal. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini itu adalah penulis critical incident yang luar biasa. Baik. Sekedar sharing pemahaman ya, jadi critical incident itu diartikan sebagai sebuah pengalaman penting ya. Jadi pengalaman penting, sesuatu yang kita pernah lalui dan dianggap bermakna, penting bagi diri kita, dan kemungkinannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi pengalaman nyata yang pernah dialami seseorang yang mampu di sini sebenarnya ada kata mampu mengubah sih ya, atau membawa perubahan pada dirinya dan orang lain. Ya, jadi kelebihan dari critical incident itu bukan hanya ego yang menyatakan bahwa saya mampu mengubah orang lain, tetapi yang utama dari sebuah critical incident itu adalah mampu mengalahkan diri sendiri. Itu sih sebenarnya. Jadi critical incident itu melatih kita untuk mengakui kelemahan kita, untuk mampu mengatakan bahwa oh ternyata saya berubah ya, itu oh ternyata saya punya kelemahan yang saya ubah, yang bisa saya ubah dengan cara seperti ini ya. Jadi seorang penulis critical incident itu sebelum melihat kelemahan orang lain, dia mampu membaca kelemahan dirinya sendiri. Itu sih sebenarnya ya. Jadi justru ketika seseorang mampu menulis sebuah critical incident, sesungguhnya orang itu sudah berhasil menemukan kelemahannya. Ya, itu menemukan kelemahan tetapi sekaligus punya solusi, punya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu, punya jalan keluar untuk bisa keluar dari zona itu, sehingga dia menemukan sesuatu yang mampu mengubah dirinya dan harapannya juga mampu memotivasi dan mengubah orang lain. Secara sederhananya seperti itu ya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah melibatkan seseorang secara emosional dalam kondisi materi atau masalah yang dibahas untuk mengaktifkan dan lebih memudahkan pemahamannya dengan mengaitkan pengalaman penting yang pernah dilaluinya. Nah, kalau yang tujuan ini berhubungan dengan yang dibahas oleh Pak Ketua tadi tentang strategi pembelajaran. Jadi sebenarnya critical incident ini adalah sebuah strategi pembelajaran yang ketika mengajarkan atau membelajarkan siswa dengan materi tertentu itu dianggap akan lebih mudah ya ketika materi tersebut dikaitkan dengan pengalaman nyatanya siswa. Nah, ini sebenarnya sih saya pikir tidak jauh beda juga dengan kontekstual ya, pembelajaran kontekstual, jadi kehidupan nyata siswa. Jadi teman-teman yang sudah paham belajar
strategi pembelajaran tersebut. Tapi tidak juga di Indonesia, artinya banyak tulisan-tulisan itu, tetapi tidak se-booming pendekatan-pendekatan atau strategi-strategi lainnya. Nah, mengapa ini menjadi kembali menjadi ramai ya? Itu sebenarnya karena banyak kegiatan khususnya dari kementerian ini yang memilih critical incident sebagai wadah untuk bagaimana seseorang mampu menjelaskan apa yang pernah dilaluinya yang disebut dengan praktik baik. Iya, istilahnya seperti itu. Kenapa? Kenapa bukan dalam bentuk karya ilmiah? Kenapa bukan dalam bentuk tulisan penelitian? Karena orang-orang penelitian mengatakan bahwa agak sulit mengarahkan guru-guru kita ketika dia diperhadapkan pada sistematika penulisan yang rumit. Jadi critical incident ini menjadi pilihan karena dianggap dia lebih mengalir ya ceritanya, kemudian lebih ringan, lebih enjoy kita bercerita, tetapi artinya feelnya dapat apa yang mau kita sampaikan kepada orang-orang itu sampai dengan sendirinya melalui critical incident ini. Ya, jadi istilahnya teman-teman di kementerian bahwa jangan mau sempurna, tetapi yang penting nyata, yaitu. Jadi tidak perlu sempurna, yang penting tindak nyatanya. Jadi untuk apa sebuah argumen yang begitu elok di atas kertas, tetapi sesungguhnya itu semu. Ya, kata semu ini berarti bahwa kita hanya melihat dari tulisan-tulisan orang lain, kita hanya membaca dari tulisan orang, tapi kita tidak melakukan. Sesederhana apapun itu praktik baiknya, ketika itu datangnya dari pengalaman kita sendiri, maka itu akan lebih nyata manfaatnya dibandingkan dengan halu istilahnya. Ya, jadi menghalusinasi tentang hal-hal yang rumit, yang sempurna, tetapi tidak mampu kita terapkan dalam keseharian kita. Ya, jadi ini the critical incident technique is a set of procedure itu adalah ini menurut Wikipedia ya, yang secara ini diartikan bahwa insiden kritis itu adalah seperangkat prosedur ya untuk mengumpulkan pengalaman langsung terhadap peristiwa manusia yang memiliki signifikansi kritis dan memenuhi kriteria yang ditetapkan secara metodis ya. Sebenarnya seperti itu kalau dari pengertian dari Wikipedia. Kemudian di sumber lainnya katakan critical incident itu merupakan suatu strategi yang digunakan oleh guru ya, jadi tadi yang sesuai dengan disampaikan oleh Pak Ketua ya, dengan maksud mengangkat pengalaman yang sendiri kemudian dengan materi bahasan. Jadi critical incident ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan pengamatan langsung perilaku manusia yang memiliki signifikansi kritis dan memenuhi kriteria yang ditetapkan secara metodis. Nah, pengamatan ini kemudian terus melacak sebagai insiden yang kemudian digunakan untuk memecahkan masalah praktis dan mengembangkan prinsip-prinsip psikologi yang luas. Ya, ini menurut Trisno. Jadi memang dalam hal pembelajaran critical incident ini bukan hal yang baru ya, tetapi mengapa menjadi booming itu tadi karena pihak kementerian menganggap bahwa ini menjadi pilihan ya untuk memudahkan guru menyampaikan aspirasinya, menyampaikan praktik baiknya lewat bercerita ya, jadi lebih ringan, lebih mengalir, tidak perlu sistematika rumit ya, seperti penelitian tindakan kelas misalnya, atau best practice misalnya. Best practice pun singkat hanya 20 halaman biasanya sebagai acuan, tetapi itu tetap punya sistematika penulisan yang apa namanya tidak rumit sih sebenarnya, cuman ada sistematika penulisan yang harus diikuti ya. Sementara critical incident itu lebih sederhana, lebih sifatnya seperti bercerita, tapi malam ini kita mau bagi tips ya, kira-kira seperti apa sih, karena bercerita pun kalau tidak memahami alurnya, tidak memahami awalnya harus seperti apa, itu mungkin kita jadi ngawur ya. Jadi karena intinya bahwa di dalam critical incident itu ada sesuatu yang kita sampaikan, di mana apa yang kita sampaikan ini menjadi hal yang menarik orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan selain untuk bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat orang lain, yang paling utama bahwa tulisan kita ini sebenarnya sudah lebih duluan memotivasi diri sendiri ya, sudah lebih duluan mengeluarkan kita dari masalah. Kemudian dari pengalaman kita keluar dari masalah tersebut, itu yang kemudian kita
ceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain pun yang pada suatu saat mengalami masalah yang sama itu bisa menyelesaikannya dengan adanya inspirasi dari apa yang kita tulis. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, di awal sebenarnya ketika awal tadi bercerita itu kita sudah punya pemikiran ide-ide ya. Nah, sekarang tantangan kita ketika mau menulis sebuah critical incident itu, apakah Anda memiliki pengalaman penting ya? Ini dulu. Ya, jadi penting buat kita, belum tentu itu penting buat orang lain sih. Tetapi ketika kita kemas itu dalam sebuah cerita yang menarik, ya sebenarnya hal yang sederhana bisa menjadi begitu berarti, bisa begitu penting untuk orang lain. Bagi orang lain setiap permasalahan yang saya punya mungkin tidak sepenting kepunyaan teman-teman yang ada di forum ini misalnya, atau apa yang teman-teman anggap penting itu tidak begitu penting buat saya. Tetapi dalam sebuah critical incident, kemampuan bercerita, kemampuan mengemas alur bercerita itu dengan apik, dengan enak, dengan santai, tetapi mampu menularkan sesuatu yang inspiratif. Di sini sebenarnya rohnya sebuah critical incident. Ya, jadi memang dalam critical incident ini diperlukan gaya bahasa yang menarik, ya, kemampuan untuk menuliskannya walaupun ringan, tetapi punya daya tarik yang kuat, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya Anda bisa mulai mungkin mencatat atau menuliskan di kertas apakah Anda memiliki pengalaman penting, itu dulu. Ya, sepenting apakah itu, Ibu tidak perlu. Kita tidak mau meyakinkan orang tentang sesuatu yang kita anggap penting agar mereka juga menganggap itu penting. Tetapi sebentar gaya berbahasa kita, cara kita menyampaikan itu yang akan mereka sadari, oh ternyata itu penting ya, seperti itu. Jadi itu di awalnya. Nah, aksi yang harus kita lakukan, ingat ya, dan tuliskan apa yang Anda anggap suatu peristiwa yang pernah dialami yang merupakan sebuah pengalaman yang berkesan dan memiliki arti. Memiliki arti minimal buat Anda sendiri, ya. Tidak usah berharap orang lain menganggap itu arti tersendiri untuk orang lain itu dalam arti bahwa oh ini penting ya. Tidak mesti harus seperti itu. Tetapi minimal bahwa apa yang Anda pikirkan itu, apa yang pernah Anda alami itu dituliskan dan memang itu ada artinya. Ya, minimal untuk diri sendiri dulu di awal. Nah, kemudian dari itu, kemudian mengapa peristiwa itu Anda anggap penting? Ya, pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari peristiwa tersebut? Ya, jadi sebenarnya mengapa saya berikan icon gambar di bawah ini, saya pilih the power of positive thinking, karena saya berpikir ketika kita selalu berpikiran positif, ya peristiwa apapun itu yang kita lewati sebenarnya itu adalah sebuah pembelajaran. Ya, jadi selalu berpikir positif ketika menghadapi sebuah tantangan, ketika menghadapi sebuah kegagalan, ketika menghadapi suatu masalah. Sebenarnya itu menjadi hal yang luar biasa ketika kita selalu menyikapinya dengan pikiran yang positif. Ya. Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa masalah yang saya hadapi ketika saya pertama menjadi pengawas, ya, yang saya ceritakan kemarin dalam sebuah apa istilahnya naskah kurasi, itu juga baru buat saya. Saya kebetulan mendapatkan link penulisan naskah kurasi dari salah seorang teman yang secara pribadi mengirimkan ke WA saya dan mengatakan, Ibu, tolong diisi linknya. Saya sempat mengatakan, apa ini? Isi saja Bu. Ya, akhirnya saya membuka, diminta untuk menceritakan sebuah pengalaman yang kita anggap menarik. Ya, jadi saya berpikir ini sama dengan critical incident. Terus terang saya mengisi itu bukan untuk tidak ada tujuan apa-apa. Saya hanya tidak mau mengecewakan teman yang sudah memberikan perhatian dengan mengirimkan link dari kementerian tersebut untuk saya isi, dan saya tidak pernah bertanya ini apa. Saya hanya bertanya, maksud saya tidak pernah bertanya tujuannya apa, kenapa harus saya mengisinya, tapi saya hanya mengatakan ini apa. Ya, dan teman itu menjawab, isi saja Bu. Ya, akhirnya saya mengisi dan saya tidak pernah menyangka bahwa pengalaman yang begitu sederhana itu, kemudian saya mendapat undangan dari kementerian untuk menulis skrip, ya, dan membuat videonya yang sekaligus jadi artisnya. Ya, jadi ini
kembali lagi bahwa pikiran positif itu sangat penting ya. Jadi saya tidak pernah menduga bahwa apa kesulitan yang awal itu bukan sih kesulitan, sebenarnya lebih kepada tantangan, saya berpikirnya begitu. Tantangan yang saya hadapi di awal saya menjadi pengawas itu pada akhirnya akan menjadi sebuah cerita, dan ini akan menjadi launching kementerian, nanti akan menjadi video kompetensi guru, dan teman-teman kabar baru bahwa kompetensi guru nanti akan sedikit ada perubahan ya, revisi dari 4 kompetensi yang selama ini kita kenal, itu akan sedikit perubahan dan akan di-launching bersama dengan video-video yang 18 penulis dari seluruh Indonesia ya. Teman-teman dalam melakukan perbaikan kompetensi ya, seperti itu, dan itu berawal dari pikiran positif ya. Jadi saya pun kondisi yang kita hadapi ketika kita berpikiran positif, maka semua itu adalah merupakan hal yang punya ya, semua itu ada ada sesuatu ya di dalamnya, di balik semua itu ada hikmah yang bisa kita ambil selama kita selalu menganggap bahwa tantangan itu, masalah itu datangnya dari Allah dan pasti jalan keluarnya ada, seperti itu. Nah, kita masuk ke teknik menulis critical incident, Bapak Ibu. Saya sebenarnya sih kemarin ketika pertama kali disampaikan oleh Pak Ketua tentang bagaimana saya bisa memberikan sedikit semacam alur lah berpikir untuk menulis critical incident, saya sedikit bingung terus terang. Kenapa? Karena keterlibatan saya dalam membuat sebuah critical incident dalam pendamping guru penggerak itu sama dengan yang dilalui oleh Bu Jumaina, sama dengan yang dilalui oleh Pak Amin, sama yang dilalui oleh Pak Dr. Ayatullah Hidayat. Kami berangkat dari sebuah pengalaman ya, tanpa ada panduan, tanpa ada bayangan sebelumnya tentang apa sih itu critical incident. Jadi saya pun merasa bahwa lolosnya tulisan itu dan mengantarkan kami menjadi pendamping itu hanya faktor keberuntungan barangkali ya, kurang lebih seperti itu. Karena awalnya juga saya mengatakan ini kan hanya karena kebetulan saya mengirim, tapi ternyata tidak juga, karena dari 4.000 lebih seleksi pendamping guru penggerak ini pada akhirnya yang keluar itu ada yang terserap sampai akhir itu yang masuk itu cuma 590 sekian ya, Jumena kurang lebih seperti itu, 600-an, sehingga kita tetap beranggapan bahwa ini ternyata bukan hanya faktor keberuntungan, tetapi di dalamnya ada usaha, di dalamnya ada skill yang harus kita punya untuk bisa menerobos barisan 4.000 lebih itu untuk sampai kepada yang terpilih dalam kuota 590 itu ya. Jadi tetap harus seperti itu, walaupun tidak yakin itu menjadi lolos, ragu, bingung lagi. Pengalaman menulis critical ini menjadi berat buat saya. Alhamdulillah kemarin yang ke Jakarta ini menambah sedikit ilmu tentang bagaimana menulis praktik baik itu. Di sana kami kembali diminta untuk menuliskan critical incident, kami kirimkan yang membuat kami terpanggil untuk menulis skripnya dan syuting videonya. Strategi yang digunakan itu, ini mungkin teman-teman belajar sudah tahu ya, strategi menulis ATAP ya, ATAP-nya yaitu yang pertama A itu awal, T itu tantangan, A itu aksi, P itu pelajaran. Ya, jadi teman-teman yang sudah bergabung di Guru Belajar, saya yakin ini sudah tidak asing, ini sudah familiar ya. Dan saya dari hasil belajar kemarin itu saya berpikir bahwa sesungguhnya di sinilah alur cerita dari critical incident itu sebenarnya. Jadi dengan mengetahui strategi menulis ATAP ini, teman-teman akan lebih mudah untuk mampu menulis sebuah critical incident yang minimal kita punya alur, kita punya alur bercerita yang sampai kepada titik akhirnya, apa yang menjadi tujuan dari critical incident tersebut. Nah, di awal teman-teman
di sini menceritakan kondisi awal dari alur yang akan disampaikan atau alur cerita yang akan disampaikan. Nah, pada bagian ini akan menceritakan kondisi yang dihadapi yang mungkin saja mengandung sebuah masalah yang meresahkan. Ya. Jadi awalnya di sini ada masalah, ya, jadi ada problem, ya. Bila berhubungan dengan masalah di sekolah, ya misalnya, contohnya guru yang meresahkan masalah pembelajaran siswanya, pengawas yang meresahkan guru yang kurang respon berinovasi, misalnya ya. Kemudian kepala sekolah yang meresahkan kondisi sekolah yang kurang bersih dan lain-lain. Jadi awalnya itu timbul karena adanya resah, ya ada kegelisahan, ya galau lah istilahnya ya. Karena sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lihat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya yang diharapkan. Jadi ini adalah sebuah problem. Jadi berawal dari sebuah masalah. Ya, jadi itu yang langkah awal yang kita rasakan, ya, sehingga kita punya ide berpikir untuk membuat sebuah critical incident, tapi tentu dengan sudah menemukan jalan keluar, ya, pada saat kita menulisnya. Nah, kemudian T itu di tantangan, tantangan yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan permasalahan itu. Ya, jadi ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka tentu kita harus keluar dari zona nyaman kita, bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah itu walaupun dengan penolakan, ya, ada ketidakpedulian, ada kerjasama yang kurang, ada motivasi yang rendah, ada pemahaman yang tidak berkembang, dan ada kemampuan rendah dan lain sebagainya. Dan ini itu biasa kita hadapi, ya. Sebagai seorang guru biasa menghadapi itu saat berhadapan dengan siswanya, bisa juga teman guru saat berhadapan dengan teman guru lain dalam KKG, dalam GMP, pengawas ketika berhadapan dengan kepala sekolah dan guru binaannya, berhadapan dengan pengawas lain dalam MKPS-nya, ya. Jadi semua kompleks. Ya, jadi banyak hal yang bisa menjadi awal kita berpikir yang tentu di dalamnya ada tantangan. Ya, jadi sesungguhnya memang tantangan inilah yang mengajak kita untuk berpikir bagaimana keluar dari masalah tersebut, ya. Karena ketika tidak ada tantangan, ya berarti kita enjoy saja, ya. Kita tidak perlu berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk bisa keluar dari zona itu. Ya, seperti itu. Kemudian aksinya. Nah, aksi ini lahir karena adanya sebuah ide, gagasan, kerja nyata atau praktik baik yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang mampu merubah paradigma. Jadi awalnya merubah paradigma cara berpikir, yang kemudian bisa ke sikap, bisa ke perilaku baik pada diri sang penulis, ya, maupun orang-orang yang terkait dengan pengalaman penting tersebut. Jadi kelebihan dari critical incident adalah tidak meneliti objek, tidak meneliti orang lain semata-mata, tetapi critical incident itu justru harus diawali dari perubahan diri, ya, dari temuan masalah luar, melawan diri kita sendiri dan mengakui bahwa kita punya kelemahan, dan kelemahan itu saya bisa taklukkan dengan cara seperti ini. Dan ketika kita berhasil menaklukkan kelemahan itu, minimal ada orang lain yang ikut merasakan imbasnya dalam arti memperbaiki sikap yang sama. Ya, jadi itu. Jadi critical incident itu lebih bijak sih, lebih bijak melihat bahwa penulis ini bukan seorang yang sempurna. Penulis ini adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, tetapi dari pengalaman kesalahan itu dia mencoba untuk mencari jalan keluar dan mendapatkan solusinya sehingga itu bisa dibagi ke orang lain, seperti itu. Ya, jadi itu untuk aksinya, jadi dari ide gagasan kita, kerja nyata kita, ya. Jadi ada satu yang saya tertarik di kegiatan kemarin bahwa jangan mau sempurna, yang penting ada aksi nyata. Ya, jadi kita tidak perlu berpikir yang sempurna, Bapak Ibu, bekerja saja. Mulai dari hal-hal yang sederhana, karena sesungguhnya terkadang di dalam kesederhanaan itu kita menemukan sesuatu yang besar untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang besar-besar, ya, seperti itu. Nah, yang TP-nya, jadi ATAP, itu nilainya, ilmu yang didapatkan dari pengalaman tersebut yang terasa memberi perubahan dalam diri penulis, ya, dari diri penulis kalau insiden tersebut.
mungkin juga terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga menjadi pengalaman yang berharga. Ya, jadi sebenarnya kapan berharganya ini critical incident itu adalah ketika kita mampu menyelesaikan permasalahan itu, ketika kita mampu menyadari kelemahan kita dan mampu memperbaiki kelemahan itu. Di situ sebenarnya. Jadi jalan berharganya itu kita punya kita punya nilai yang kita yakini bahwa ini berjalan karena adanya ini terjadi karena adanya ini. Ya, sehingga egois kita menurun. Ya, biasanya orang-orang penulis hebat itu mungkin merasakan bahwa yang dia sampaikan ini untuk menjelaskan kepada orang lain, untuk menjadikan solusi kepada orang lain. Ya, tetapi di dalam critical incident itu lebih kepada diri sendiri dulu. Ya, jadi mengalahkan diri sendiri jauh lebih sulit. Setelah mengakui kelemahan kita, mencari jalan keluarnya, baru kemudian itu kita ceritakan dengan harapan bahwa itu juga bisa menjadi pengalaman buat orang lain ketika menghadapi permasalahan yang sama. Nah, sedikit bercerita mengenai kompetensi guru, teman-teman. Jadi sekarang ya ini lagi belum launching sih sebenarnya, tetapi bocoran ya bahwa kedepannya itu kompetensi guru itu dibuat dalam 4 level. Ya, jadi ada level berkembang, ada level layak, ada level cakap, dan ada level mahir. Nah, berkembang itu artinya mampu menemukan solusi permasalahan sendiri. Saya punya solusi. Saya punya permasalahan, saya mendapatkan solusinya. Tek dalam situ. Itu adalah tahap kompetensi guru berkembang. Tapi guru ini juga nanti akan ada gurunya guru 1, guru 2, guru 3 seperti itu. Dengan level-level itu kemudian di dalamnya ada level 1, 2, 3 dan 4. Nah, level kedua, level tingkat 2 adalah guru yang kompetensi guru tingkat layak. Di sini mampu mengatasi masalah dengan solusi dan mengimplementasikannya. Jadi artinya ada masalahnya, dapat solusinya, terus itu dilaksanakan, diimplementasikan. Itu masuk kategori layak. Kemudian untuk cakap, di sini mampu menemukan cara memperbaiki diri dan melakukan perubahan serta mempengaruhi orang lain untuk berubah. Ya, ini dalam tingkat cakap. Jadi guru-guru yang punya praktik baik dan praktik baik itu bisa disampaikan kepada orang lain dan ternyata itu menginspirasi. Ya, ini pada tahap cakap. Dan mahir, ya, ketika mampu melakukan perubahan dan berkesinambungan dalam komunitas yang lebih besar. Ya, jadi seperti misalnya kalau Pak Karim ini ya ketua PBG ini sudah ini sudah berada pada tahap mahir ini. Ya, karena apa? Karena praktik-praktik baik yang dilakukan itu sudah mampu menghidupkan sebuah organisasi seperti PBG. Ya, itu sebenarnya sudah tahap mahir. Jadi melakukan perubahan, berkesinambungan dan dalam komunitas yang lebih besar. Ya, jadi harapannya sebenarnya teman-teman guru yang bergabung dalam PBG ini semua sudah ada pada tahap mahir. Ya, seperti itu. Jadi memang kedepannya belajar kepada sesama itu menjadi trending, ya, menjadi hal yang wajib, menjadi hal yang tetap yang penting adalah aksi nyata. Ya, jadi tidak usah membayangkan yang besar-besar kalau hal kecil kita tidak bisa lakukan. Khususnya seperti itu. Jadi harus dimulai dari hal yang kecil, ya, kemudian itu bisa berpengaruh ke komunitas yang lebih besar. Saya kira itu yang terjadi di PBG dan saya sangat respon sebagai ini keluar dari diri saya sebagai pengawas. Ya, di Dinas Pendidikan Kabupaten Goa itu sangat respon, sangat bangga dengan PBG ini, bukan karena orang-orang yang di dalam saya kenal, tetapi memang ini aura berbaginya sangat tinggi, teman-teman di dalam sangat profesional, mengelola organisasi dan menarik ya. Saya sangat suka dengan kegiatan-kegiatan ini dan itu saya pikir PBG ini baru dibandingkan KKG, dibandingkan GMP, tapi kerja nyatanya luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya memang tidak banyak teori yang bisa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena sekarang ini memang lebih kepada pengalaman, ya, lebih kepada berbagi pengalaman, tidak mesti harus dengan teori-teori yang canggih, tetapi intinya adalah kerja nyatanya itu saja. Dan satu pesan bahwa waktu yang hilang itu tidak pernah ditemukan kembali, sehingga mari memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien, dengan lebih bermanfaat untuk orang lain, karena sesungguhnya manusia yang hebat itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat yang besar kepada orang-orang di sekitarnya. Saya kira seperti itu, Ibu Maida. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali paparan dari narasumber pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mengetik di kolom chat. Tadi ada Ibu siapa yang raise hand? Ada Ibu Siti Hairana. Silakan Ibu Siti Hairana, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin berjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru hebat saya ini. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan penjelasan Ibu tentang critical incident, bahwa pada dasarnya ini kita laksanakan hanya belum familiar bahwa itu yang namanya critical incident. Jadi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan. Kemudian pertanyaan serupa dengan penjelasan Ibu tadi yang saya tanyakan di sini yang pertama, bahwa kalau merupakan sebuah strategi dalam pembelajaran, ini kegiatan critical incident itu kalau dikaitkan dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kapan diterapkannya Bu? Apakah kegiatan awal, kemudian inti, atau penutup? Itu kalau dikaitkan dengan strateginya. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah strategi pembelajaran bila dikaitkan dengan cara penulisannya, bagaimana? Karena tidak semua orang memiliki bakat menulis, seperti ketua PBG kita ya bakat besar, seperti saya pas-pas Bu. Jadi bagaimana caranya menulis? Bila kita ingin menulis praktik baik itu adalah critical incident. Terima kasih Bu. Dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab saja Bu. Oh iya. Pertanyaannya. Ya, saya nggak lebih ini dan mempersiapkan teman-teman yang lain mempersiapkan pertanyaannya. Ya baik. Ini Bu Hairana ini guru yang kreatif ya. Saya pikir inovatif. Saya pengawasannya sekitar 7 tahun saya menjadi pengawas beliau dan saya tahu persis bahwa Ibu Hairana itu guru yang semangat juangnya luar biasa. Saya banyak terbantukan dari beliau ketika saya butuh bantuan untuk bagaimana memperlihatkan kerja saya sebagai pengawas. Itu Ibu Hairana termasuk orang yang sangat aktif membantu. Salah satunya ketika best practice saya 2019 itu beliau yang jadi artisnya untuk video video best practice saya. Ya, jadi baru-baru juga Pak Kadi sempat meminta praktik baik dari guru-guru ya. Saya meminta bantuan 2 orang guru IPS termasuk Pak Ketua Pak Abdul Karim Fahir, minta maaf karena mungkin itu sangat mendesak. Saya beri waktu cuma 2 hari dan juga Ibu Hairana, tapi alhamdulillah dua-duanya bisa menyelesaikan permintaan saya dan itu karya Bapak Ibu sudah saya setorkan kepada Kepala Dinas dan itu sempat dipresentasikan di depan Pak Gubernur. Jadi luar biasa dan sebenarnya Ibu Hairana bukan guru yang tidak punya kemampuan seperti pengakuannya, beliau memang rendah hati ya, tapi sesungguhnya Ibu Hairana punya kemampuan yang luar biasa. Saya tahu pasti itu. Saya punya model pembelajaran cara D itu yang bermuatan lokal. Salah satu guru yang langsung mempraktikkannya itu Ibu Hairana. Ya, jadi saya pikir itu kalau dari segi kemampuan menulis sih saya yakin Bu Hairana bisa, apalagi hanya sebuah critical incident. Maaf saya katakan hanya sebuah critical incident karena saya menganggap menulis sebuah critical incident itu tidak perlu keahlian tertentu, yang penting mampu bercerita. Iya, jadi mampu membayangkan apa yang pernah dilalui mulai dari awalnya seperti apa sampai kemudian masalah yang dihadapi, tantangannya, kemudian aksi nyata yang kita lakukan sampai kemudian kita menarik sebuah pelajaran dari kegiatan itu, dari pengalaman itu. Kalau dari segi pembelajarannya Ibu Hairana, saya pikir banyak literatur ya, ada bahkan langkah-langkahnya yang dibahas oleh bukunya siapa ya, Sardiman.
Ya, ada di dalam buku Sardiman tahun 2006 itu yang membahas tentang critical incident ini dalam langkah-langkah pembelajaran. Ya, kalau kita mau lihat langkah-langkahnya, ya silahkan dilihat di buku itu. Apakah dia masuk kegiatan awal, inti atau penutup? Ya namanya sintak ya. Ya sintak pembelajaran itu ada di situ. Ya, jadi saya juga nanti bisa berbagi. Silahkan nanti kalau misalnya saya akan japri Bu Herana untuk berbagi itu, tapi saya cari dulu karena saya sudah pernah download di laptop saya untuk itu. Nah, kalau untuk menulis critical incident yang sifatnya bukan di pembelajaran, tetapi menceritakan kembali pengalaman nyata kita, itu tadi Bu Herana, yang penting kita patuhi ATAP itu, ATAP-nya. Ya, jadi awalnya apa sih sebenarnya yang meresahkan kita, kemudian tantangan apa yang kita hadapi, kemudian aksi apa yang kita lakukan, kemudian dari situ kita mendapatkan pelajaran. Nah, ini sebenarnya jadi kalau kita sudah menceritakan pengalaman itu berdasarkan alur ATAP itu, maka jadilah sebuah critical incident. Nah, tapi tentu memang dalam hal ini kita harus menguasai bagaimana teknik bercerita yang baik. Ya, jadi kalau bercerita yang baik itu ya awalnya masuk dengan nyaman, kemudian ada tantangan itu semacam apa ya? Ada masalah ya, kemudian ada klimaksnya. Ya, jadi klimaksnya itu apakah sebuah pencapaian ya yang kemudian ditutup dengan indah bahwa ini adalah sebuah pelajaran. Ya, sebenarnya sih seperti itu intinya. Ya, jadi ada sesuatu yang meresahkan, yang kemudian dari situ kita belajar untuk menyelesaikan. Kita ada ide gagasan, ya. Tantangan ini kita selesaikan dengan sebuah aksi nyata yang kita lakukan. Tidak perlu yang muluk-muluk, tetapi benar lakukan sehingga pada akhir tantangan itu dan kita pengalaman bertani itu saja. Jadi sebenarnya karena saya selalu mengatakan bahwa menulis insiden ini sangat sederhana. Ya, harus dibutuhkan sedikit kemampuan gaya berbahasa yang enak, yang mengalir, ya, ketika orang membacanya tidak bosan, ketika orang membacanya ingin menyelesaikan cerita itu ibaratnya sebuah cerpen, ya kan seperti itu. Jadi memang dalam hal ini dibutuhkan sebuah kemampuan menulis untuk mampu menarik pembaca agar jangan berhenti di tengah-tengah. Ya, jadi kalau misalnya mereka membaca dari awal sudah tidak menarik, mereka meninggalkan, maka itu bukan sebuah ciri critical incident yang baik. Ya, tetapi critical incident yang baik itu adalah yang membuat penasaran. Ya, jadi setiap orang ingin menyelesaikan tulisan kita, ingin membaca tulisan kita hingga tuntas. Ya, jadi ada sedikit kemampuan menulis cerpen itu yang ketika dimasukkan di situ, saya pikir itu adalah yang luar biasa, yang bisa menjadi daya tarik critical incident kita. Saya selalu mengatakan teman-teman yang dari bahasa itu punya kelebihan. Ya, jadi dengan kemampuan dengan ilmunya itu mereka bisa lebih nyaman menulis tentang critical incident. Kalau yang macam kita ini yang saya basic IPS ya, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak mampu. Ya, sebenarnya mata pelajaran apapun itu, karena sesungguhnya kan kemampuan berbahasa itu kita dapatkan sama. Ya, kita pelajari bahasa Indonesia itu sejak kita SD, SMP, SMA, dan ketika kita mampu menyerap ilmu dari guru kita, saya pikir kemampuan bercerita itu tidak harus membatasi bahwa dia harus orang dari bahasa. Saya pikir seperti itu ya. Kemampuan menulis itu tidak mesti orang dari bahasa, tetapi kita semua masing-masing punya basic ilmu yang akan lebih baik ya ketika ditunjang oleh kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kira seperti itu. Jadi Bu Herana tidak usah khawatir, saya tahu kemampuan Anda dan saya yakin membuat critical incident buat Bu Herana itu bukan hal yang sulit. Terima kasih. Terima kasih Bu narasumber. Bagaimana Bu Siti Herana? Sudah oke? Ya, saya sependapat sekali dengan pemaparan Bu narasumber. Jadi sebenarnya critical incident itu tidak memerlukan keahlian tertentu ya Bu ya. Yes. Kita hanya menceritakan apa yang telah kita lakukan. Iya. Lalu yang nyata saja, terus itu sederhana ya Bu. Nah, ini Ibu Mayana ini hanya menyembunyikan saja keahlian. Sebenarnya beliau juga bisa menjadi narasumber. Cuma itulah, dia selalu menyerahkan ke saya. Kita dengan tadi Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rahayu. Ibu Rahayu. Halo Ibu Rahayu. Masih ada? Ibu Rahayu meminta Iya, halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, maaf jaring kurang bagus di tempat saya, iya. Baik, Tapi- saya bacakan pertanyaannya Bu ya, Bu Rahayu. Iya, Bu Bu. Rahayu meminta contoh kritika insiden yang sudah terpilih, kiranya bisa menginspirasi terkhusus buat diri sendiri dan rekan-rekan. Baik, silakan. Contoh ya. Contoh. Nah, kalau contoh gampang, nanti kita bagi. Kita kan punya grup WA tadi Bu Jumaina ya. Ada grup WA-nya untuk peserta malam ini. Ada Ada. nanti saya share di situ critical incident-nya. Tapi sebenarnya saya mau mengatakan begini, jangan mencontoh punya saya. Jadi itu belum sempurna, belum bagus sebenarnya. Cuman kenapa saya berani membagi karena itu sudah lolos pendamping. Ya sudah bisa lolos pendamping guru bergerak. Jadi nanti misalnya kalau Anda baca terus bilang, ih begini Cipale baru bisa lolos, tapi itulah kriterianya dan artinya kriteria lolos itu ternyata sudah bisa meloloskan tulisan saya. Masalahnya kenapa Bapak Ibu? Karena kalau saya membaca kembali critical incident itu saya mau ketawa sendiri. Ya, kenapa? Karena pada saat kami menuliskan saya dengan Ibu Jumaina dengan Pak Amin dan Pak Ayatullah itu kami menuliskannya secara langsung di dalam LMS. Ya, jadi di Learning Management System itu kami bekerja tidak pakai konsep. Ya, jadi kadang malah yang sudah terkirim dan tulisan saya itu ada yang masih salah ketik. Ya, namanya kita berpacu dengan waktu karena waktu itu juga ada waktunya Bu Jumaina ya. Jadi ada waktunya kami bertarung dengan waktu ya, sehingga saya menceritakannya itu alami saja, mengalir, dan bukan cuma satu Bapak Ibu, kita diminta membuat 8 critical incident. Ya, jadi 8 critical incident dengan diminta kapan waktunya itu, kejadiannya di mana, siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian alurnya, setelah itu nilai apa yang menjadi nilai ya Bu Jumaina ya, apa nilai yang Anda dapatkan ya, manfaat dan nilai, dan apa yang membuat Anda puas ya, Anda merasa istilahnya seperti itulah ya, merasa berhasil begitu, sehingga cerita ini membuat harus Anda angkat sebagai critical incident. Tapi saya akan berbagi itu sesederhana apapun itu ya, kembali tadi bahwa jangan lihat yang sempurna tapi lihat yang nyatanya ya. Jadi kita bercerita yang setinggi apapun ketika itu tidak dibarengi dengan aksi nyata itu zero, kembali nol. Ya, jadi saya akan berbagi Ibu Rahayu Hakim ya. Insya Allah di dalam WA itu, WA grup kita sebentar, saya akan bagikan critical incident saya yang masih sangat kacau balau. Tapi intinya bahwa itu sudah lolos pendamping. Jadi kalau yang memang seperti yang dikatakan Ibu Meda, jadi critical incident itu sebenarnya tidak membutuhkan kecakapan tertentu seperti menulis hasil penelitian, seperti menulis best practice. Saya yang pernah melewati semua itu merasa bahwa critical incident ini yang paling nyaman. Ya, jadi critical incident inilah yang memacu kemampuan bercerita saya ya, untuk saya tuliskan ya, di atas kertas atau saya ketikkan ya, itu lebih bebas ya, lebih bebas, tidak ada aturan harus ada kajian pustaka, harus ada sistematika dari latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Walaupun di dalamnya mengandung masalah, di dalamnya mengandung aksi nyata, itu adalah solusi sebenarnya. Sama dengan BTK atau best practice, ada hal-hal yang kita lakukan yang bisa menyelesaikan permasalahan. Hanya teknik menuliskan laporannya itu masih ribet kalau di BTK dengan best practice. Tapi di critical incident itu lebih dibuat mengalir, lebih dibuat sederhana, sehingga orang itu hanya dengan bercerita, kemudian dia mampu menyampaikan apa praktik baiknya yang pada akhirnya itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi seperti itu. Ya, jadi baik Ibu Rahayu, insya Allah sebentar kita akan berbagi, dan saya yakin Bu Jumaina juga punya itu. Nanti Bu Jumaina juga berbagi ya dengan teman-teman ya, supaya lebih kaya, lebih banyak tulisan yang bisa dibaca. Saya pikir ya alhamdulillah saya bisa menyalin kembali karena sebenarnya itu nanti setelah lolos baru saya buka kembali dan kemudian saya copy keluar. Ya, kemudian yang kemarin cerita yang lolos ke Jakarta ini saya tidak punya arsipnya Bapak Ibu, karena seperti itu kejadian yang menulisnya juga langsung di link itu, bahkan sampai ke sana saya sudah lupa itu artinya tatanannya itu hampir saya lupa, padahal sampai ke sana kita disuruh bercerita kembali, tolong ceritakan kembali yang sudah terkirim. Luar biasa, padahal saya tidak pernah
punya konsepnya. Jadi itu bentuk kelemahannya sih. Tetapi insya Allah sisa-sisanya masih ada mungkin yang bisa disampaikan dan bisa ditularkan kepada teman-teman. Saya kira seperti itu Ibu Jumaina. Makasih. Ibu narasumber, terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Insya Allah Ibu narasumber akan membagi di grup kita, dan punya saya juga, meskipun seperti disampaikan Ibu narasumber, saya juga agak malu nih Bu. Tulisan kritikal insiden saya itu dadakan betul-betul menulis pada saat di depan laptop, jadi tidak ada rancangan kira-kira mau tulis apa. Pas depan laptop, apa yang sudah kita lakukan ditulis. Nah, malam hari ini banyak ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Bu Jumaina ada di chat. Ada masih dari Bu Kenawati. Apa tips jitu dalam menulis kritikal insiden? Apakah ada tipsnya Bu? Silakan. Kalau berbicara tips gitu sih sebenarnya lebih ke atap itu sih saya sebenarnya. Ya ketika teman-teman mau mengikuti alur atap itu, ya jadi awalnya seperti apa, tantangannya apa, aksinya apa, kemudian pelajaran apa yang kita dapatkan dari situ, itu saya pikir adalah satu tips yang paling mudah untuk menulis sebuah critical incident. Iya, seperti itu. Jadi ini jauh menarik, ada pertanyaan di sini Bu Jumaina, sempat baca tidak ini? Apakah mungkin orang yang kurang cerdas dalam berbahasa bisa membuat critical incident? Ini pertanyaan yang bagian bawah Ibu. Itu di bawah ya. Silakan Bu. Ya boleh. Ya baik. Apakah mungkin orang yang kurang cerdas dalam berbahasa itu maksudnya kurang cerdas berbahasa seperti apa ya? Pikiran saya ketika kita adalah S1 ya, kita adalah sarjana S1 yang pernah menulis skripsi itu pasti bukan orang yang tidak cerdas dalam berbahasa. Ya, jadi kita sudah bahkan tulisan-tulisan seperti skripsi, best practice, PPK, yang penelitian tingkat kelas itu lebih sangat rumit dibandingkan dengan critical incident. Ya, sehingga saya percaya teman-teman guru ini tidak ada yang tidak cerdas berbahasa. Ya, jadi kalau hanya kemudian yang saya katakan tadi kemampuan untuk membuat bahasanya lebih menarik, itu mungkin. Ya, jadi tapi kalau misalnya kita termasuk orang-orang yang dulu suka membaca cerpen, ya. Ini bisa dibaca tulisan-tulisannya Bu Jumaina dengan orang-orang bahasa Indonesia yang lain, teman-teman bahasa yang lain yang ada di buku ini. Saya kira banyak yang jago menulis ya. Saya kira dari membaca itu kita bisa terlatih. Yang jelas satu keyakinan saya bahwa teman-teman di forum ini menulis critical incident itu dalam 5 menit saya yakin bisa. Ya. Karena apa? Yang kita tuliskan pengalaman kita sendiri. Ya, soal gaya bahasanya ya mungkin ada memang yang sedikit lebay, ada dengan kemampuan berbahasa yang nyaman, yang enak dibaca, yang menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif. Itu sih sebenarnya menjadi persyaratan. Tetapi saya yakin kalau dari segi kecerdasan berbahasa kita semua cerdas berbahasa. Saya yakin itu. Seperti itu Bu Jumaina. Ya, terima kasih narasumber jadi menarik sekali. Bagaimana kalau kita jadikan tantangan menulis critical incident untuk peserta ini? Peserta yang berhasil menulis critical incident dapat hadiah. Baik Bu, masih ada pertanyaan dari ini Pak Subhanallah atau bagaimana cara menumbuhkan minat dalam menulis critical incident? Bagaimana cara menumbuhkan? Ini dijawab. Menumbuhkan minat ya. Bagaimana cara menumbuhkan minat? Sebenarnya lebih kepada orang yang peduli ya. Orang yang peduli ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Atau seseorang yang memang punya pengalaman-pengalaman yang berkesan, ya, yang dianggapnya itu penting untuk disampaikan kepada orang lain. Sebenarnya soal minat atau tidak itu tergantung kepada niat juga sih sebenarnya. Karena sebenarnya kita mau menulis critical incident itu lebih kepada niat berbagi. Ya, jadi niat berbagi. Kita punya sebuah pengalaman yang kita anggap bahwa ini penting untuk ditulis. Karena ada di dalamnya aksi nyata kita, praktik baik kita, itu istilah praktik baik yang kita dapatkan belakangan ini, itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Sebenarnya sih begitu. Jadi kalau misalnya
kita termasuk pribadi yang sulit berbagi, ya sulitnya mungkin di situ. Tapi kalau misalnya kita ini orang-orang yang memang suka bercerita, ya jadi punapacari istilahnya ya. Jadi kalau yang suka bercerita, saya pikir critical incident ini menjadi lebih mudah. Ya. Kalau dikaitkan dengan PTK atau best practice, sebenarnya saya begini berpikirnya. Ketika kita sudah punya karya best practice atau kita punya karya PTK, maka itu akan lebih mudah kita dalam membuat critical incident. Ya, kenapa? Ya, karena cerita keberhasilan kita dari best practice itu dan keberhasilan kita dari PTK itu bisa dibuatkan critical incident. Yang lebih bagusnya lagi adalah teman-teman yang kurang suka meneliti, tetapi pernah melakukan aksi nyata, tidak membuat dalam sebuah laporan penelitian, itu bisa lebih disederhanakan dengan membuat kritikal. Ya, jadi tidak usah pakai sistematika penulisan yang ribet. Ya, bercerita saja bahwa saya berhasil begini dan itu akhirnya menyelesaikannya dengan sistem atap tadi, maka jadilah. Cuma memang kita dalam regulasi terakhir kita belum bisa mengatakan bahwa critical incident ini apakah ada nilainya ya ketika itu dikaitkan dengan angka kredit. Untuk sementara yang ada nilainya untuk angka kredit itu baru best practice dan PTK. Tapi saya percaya ketika critical incident ini menjadi sesuatu yang menarik di kementerian, karena di sana sekarang orang berpikirnya itu malah mereka tidak tidak respons itu, cuman tidak mau mewajibkan PTK itu karena dianggap bahwa banyak teman-teman yang membuat PTK-nya itu karena terpaksa hanya karena naik pangkat, kemudian itu menjadi bisnis ya dalam tanda kutip ya, sehingga teman-teman ini sebenarnya memang belum ada regulasi bahwa apakah ini nanti akan menjadi sebuah yang dihargai dengan angka kredit. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika ini berkembang dan menjadikan sebuah hal baru untuk memberikan pengalaman, saya yakin itu akan menjadi perhatian dari kementerian. Seperti itu, Ibu Jumena. Jadi intinya adalah niat kita berbagi dan menginspirasi. Partisipan kita sudah ada yang raise hand, ada Wajira Diraswa dan ada Nyonya Eni Aswa. Tapi saya persilakan dulu Ibu Wajira Diraswa. Silakan Ibu Wajira. Ibu Wajira tolong diaktifkan. Siap. Nah, ini salah satu guru hebatnya gua juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu paparannya Ibu narasumber, sehingga saya termangu, terpesona. Seperti sebuah critical incident yang mengalir semua tanpa melaju, kata-katanya Ibu, tidak bisa dihentikan. Saya punya pertanyaan dari apa yang Ibu tadi paparkan tentang critical incident itu. Tadi Ibu bilang bahwa critical incident itu seperti sebuah cerita, seperti kita bercerita tentang diri kita sendiri. Yang masalah saya, apakah ada patokan tentang banyaknya kata atau kalimat sehingga critical incident itu dianggap layak atau bagus? Karena terkadang kita diharuskan menggunakan kata sebuah critical incident itu segini kata, 5.000 kata atau berapa kata. Itu yang pertama Ibu. Karena bagi beberapa orang yang seperti saya yang tidak mudah menemukan kata-kata itu juga jadi masalah. Kemudian yang kedua, apakah dalam critical incident itu juga diperlukan diksi, sehingga seperti tadi critical incident itu dianggap layak atau bagus untuk diberikan kepada orang-orang. Saya rasanya itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diksi dan jumlah bagaimana dengan critical incident. Langsung dijawab ya. Silakan.
Iya, baik. Sebenarnya kalau dari segi jumlah kata itu tergantung pesanan ya. Ya, jadi mungkin yang kita ikuti ya eventnya itu mungkin akan beda-beda. Ya, kalau misalnya seperti yang kemarin yang saya ikuti dengan Ibu Jumaina itu dia minta 3.500 sampai 5.000 karakter, ya, Ibu Jumaina ya. Ya, 3.500 sampai 5.000 karakter. Dan itu karakter apa kata? Karakter kan? karakter Bu, Ya, karakter. Ya. Jadi dia pakai 3.500 sampai 5.000 karakter. Dan asiknya ketika kita bermain di dalam LMS itu, jadi itu ada panduan sih bahwa ketika jumlah karakternya sudah lebih dari 5.000 itu langsung bertanda merah. Ya, jadi kita harus diminta untuk mengurangi beberapa kalimat atau beberapa kata sampai kepada keterpenuhan karakternya. Ya, jadi kalau misalnya pun penyampaian kita itu sudah sampai dengan hanya 3.500 atau 4.000 misalnya, maka itu tentu sudah bisa dihentikan. Tapi tentu dengan memperhatikan bahwa itu tadi atapnya itu. Ya, jadi awalnya sudah terlihat bagaimana ceritanya, kemudian tantangannya sudah tertuliskan, kemudian aksi nyata yang kita lakukan sudah tertuliskan dengan baik, kemudian ada nilai pelajaran di dalamnya, ada videonya. Ya, jadi ini saya pikir kalau misalnya kita menulisnya sudah melalui alur itu sampai ke situ ya, dengan pemenuhan karakternya itu pun terserah Bapak Ibu. Ketika misalnya sudah sampai ke 3.500 kata dan sistemnya mengatakan itu cukup diterima, itu akan diterima seperti itu. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, kita kirim pun dia akan tidak terkirim ya, itu kalau misalnya by sistem seperti itu. Jadi Ibu Fajri sebenarnya intinya adalah eventnya yang kita ikuti itu maunya berapa. Ya, jadi kalau misalnya dia hanya memberikan kita ruang 3.000 kata, tentu kita harus lebih banyak memilih kalimat-kalimat efektif ya, yang bisa mewakili apa yang akan kita tuliskan dengan semua tahapan itu ada di dalamnya dengan jumlah kata yang minimal sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi kalau misalnya pilihan katanya karakternya lebih panjang, tentu itu akan lebih bebas kita bercerita dengan pilihan kata yang kita punya. Jadi kalau diksinya sih sebenarnya kalau critical incident itu lebih bebas ya, lebih bebas karena kita diberikan kebebasan penuh untuk memilih kata sendiri, mau lebay, mau sedikit tegas, mau dengan bahasa formal, tidak ada masalah. Cuma bahkan orang-orang tidak mengatakan sebenarnya critical incident itu dipilih adalah memudahkan guru untuk menceritakan praktik baiknya dengan lebih lugas, dengan lebih mengalir, dengan lebih ringan ya, tanpa adanya batasan-batasan struktur ya, sistematika struktur yang kadang membatasi kreativitas ya, seperti itu. Ya, jadi biasanya orang itu lebih nyaman menyampaikan pengalamannya dengan gaya bercerita. Ya, jadi saya pernah begini dulu waktu saya jadi gini seperti itu, lebih mengalir dia dibandingkan dengan siklus pertama saya membuat instrumen ini dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Ya, sehingga pemilihan critical incident ini dianggap sebenarnya lebih memudahkan guru menyampaikan praktik baiknya, sehingga lebih gampang untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman guru yang lain. Saya kira begitu Ibu Fajri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Fajri, terima kasih Bu narasumber. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan tadi tentang best practice, PTK dan critical incident, ini ada pertanyaan Bu, apakah critical incident bisa jadi best practice atau best practice bisa jadi critical incident? Ini mana ya jawabnya begini? Kan begini, critical incident itu sebenarnya pengalaman yang sudah terjadi. Ya, kita ceritakan kembali untuk bisa berbagi inspirasi. Sedangkan kalau best practice atau PTK itu, kalau best practice juga hampir sama sebenarnya critical incident, karena best practice itu adalah sesuatu yang sudah kita lewati dan berhasil. Itu kemudian yang kita tuliskan, kan begitu ya. Tapi kalau PTK itu adalah
Ya, jadi kalau PTK itu keberhasilannya belum kita tahu apakah itu nanti akan berhasil atau tidak, ya kan? Tetapi biasanya sebuah karya penelitian tindakan keras itu biasanya berhasil. Kenapa biasanya berhasil? Karena PTK itu sebelumnya kita sudah teliti, ya maksudnya kita sudah yakini bahwa masalah ini jalan keluarnya ini, ya jadi jalan keluar seperti ini diyakini bisa. Kenapa? Karena sudah melalui kajian pustaka, sudah melalui membaca literatur mungkin dengan permasalahan yang sama, hasil penelitian yang sama, yang ternyata itu bisa berhasil. Jadi ketika diterapkan di kita bisa juga kemungkinan besar akan berhasil. Ketika tidak berhasil, ada dua kemungkinan. Apakah kita yang tidak apa ya namanya, tidak jitu ya dalam memilih sebuah jalan keluar atau solusi, ataukah prosesnya yang kurang benar, ya itu kan seperti itu. Ya jadi perbedaannya adalah kalau membuat karya critical incident dari hasil penelitian tindakan kelas atau dari best practice itu lebih mudah. Ya, kenapa mudah? Karena kita kan tinggal menceritakan. Tapi kalau critical incident mau dijadikan penelitian tindakan keras itu kok sepertinya tidak nyambung ya. Artinya karena critical incident ini sesuatu yang sudah berhasil. Sedangkan penelitian tindakan keras itu kan masih diragukan, justru karena kita meneliti itu melihat sejauh mana solusi yang kita pilih ini mampu menyelesaikan masalah itu. Kan begitu ya. Jadi itu hemat saya sih seperti itu. Jadi akan lebih mudah mengkritikal insidentkan sebuah karya PTK dengan best practice daripada membest praktiskan critical incident. Seperti itu barangkali. Ya jadi itu sebenarnya bukan berarti bahwa critical bahwa apa namanya PTK itu sulit, tidak. Tetapi di critical incident itu kita lebih diberi kemudahan bercerita. Saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih banyak narasumber keren sekali. Nah sekarang di hadapan mereka ada foto. Baik Ibu. Tadi ada Ibu ini, Ibu. Share screen ya. Terima kasih. Ada SMP Mabotonoko ini share screen. Oh iya, mungkin boleh mau raise hand, ya. Silakan tidak apa-apa. Iya, terima kasih banyak Bu Maina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu narasumber yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, menarik sekali Bu pembahasannya mengenai critical incident yang menurut saya ini sangat baru buat saya. Dan critical incident pertama sekali saya tahu bahwa ada di critical incident itu pada saat guru berprestasi Kabupaten Goa. Nah di situ disyaratkan bahwa kita akan menulis critical incident. Nah bagaimana Bu jika kita, karena critical incident tadi menurut penjelasan Ibu bahwa kita menulis mengalir dengan bahasa sendiri yang kita gunakan. Nah, jika sebuah critical incident akan diikutkan dalam suatu event atau perlombaan menulis atau bagaimana, bagaimana meyakinkan seseorang bahwa critical incident yang kita buat ini bermakna? Karena menurut saya yang telah menulis mungkin jaringan gue ini agak terganggu ini. Tulis critical incident saya tulis itu sangat bermakna, sangat buat saya. Tetapi bagaimana bahwa critical incident ini yang kita buat itu menarik atau bermakna bagi mereka yang membaca critical incident yang telah kami tulis. Seperti itu Bu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung jawab saja Bu. Ya, jadi kembali saya katakan seperti di awal tadi bahwa kita jangan memikirkan dulu kesan orang terhadap tulisan kita. Ya. Tetapi apa yang kita tuliskan itu kita sudah merasa bahwa itu bermakna buat kita. Ya, itu penting buat kita. Ya, dan dalam perjalanan itu, pengalaman itu ada sesuatu yang kita bisa dapatkan ya.
di mana mampu mengatasi persoalan yang kita hadapi waktu itu. Ya, kan ceritanya sudah lewat nih ceritanya ya. Critical incident itu kan menceritakan pengalaman nyata yang pernah kita lewati, yang pengalaman penting, yang kita anggap penting, yang di dalamnya itu biasanya ada tantangan ya. Kemudian dari situ kita diminta untuk berpikir sehingga punya ide, punya gagasan apa upaya yang kita lakukan sehingga bisa keluar dari tantangan itu, bisa mengatasi tantangan itu, sehingga pada akhirnya keluar dari permasalahan itu. Nah, tidak usah memikirkan apakah nanti yang akan kita bahas ini akan menarik buat orang lain, akan merupakan orang lain, wah ini sih biasa, misalnya seperti itu ya. Tidak usah takut dengan itu. Ceritakan saja karena ini kan critical incident kita, ya. Jadi ini adalah pengalaman penting kita. Jadi sesuatu yang buat kita itu luar biasa, belum tentu orang lain itu luar biasa. Tetapi menurut kita inilah pengalaman saya yang membuat saya merasa ada pelajaran yang saya bisa ambil dari situ. Ya seperti itu. Jadi apa yang nantinya akan membuat dia menarik adalah itu tadi gaya bahasa kita. Ya, jadi gaya pemaparan kita itu yang ibu Fajri tadi mengatakan diksinya seperti apa. Ya, jadi pemilihan diksi yang tepat ya itu bisa menolong cerita kita yang sederhana menjadi cerita yang luar biasa. Nah, ini saya berbagi yang kemarin. Yang kemarin saya terpanggil untuk membuat skrip, membuat naskah skripnya dan sekaligus syuting videonya. Itu saya menceritakan tentang seorang guru senior di salah satu binaan saya yang hampir tidak pernah bisa membuat RPP. Ya, tidak bisa membuat RPP sebenarnya bukan tidak bisa, tidak mau. Ya, tidak maunya kenapa? Karena dia merasa guru senior sudah 25 tahun, waktu itu 25-30 tahun mengajarnya. Sehingga dia mengatakan bahwa materi yang akan dia sampaikan itu semua sudah ada di sini. Nah, di sini tuh sudah ada di kepala, sudah di luar kepala malah. Ya, sehingga tidak merasa penting baginya untuk menyusun RPP itu. Nah, tantangan saya sebagai pengawas adalah saya harus mampu membuat guru-guru saya itu membuat perencanaan. Kan begitu ya? Nah, ini kan biasa sekali, Bu. Ini biasa sekali. Kalau mungkin orang pengawas lain yang sudah membahas tentang IT, yang membahas tentang bagaimana membuat guru-gurunya itu belajar IT-nya lebih bagus, itu akan menganggap itu kan biasa saja. Tapi mengapa karya ini menjadi pilihan kementerian untuk dibuatkan videonya? Ya, kenapa? Karena masalah ini saya membahasakannya real karena itu nyata ada di dalam masih banyak ya, ada di dalam lingkungan kita, ada di dalam orang-orang yang bergelut di bidang pendidikan. Jadi mungkin sangat sederhana, tetapi upaya saya untuk saya menggunakan pendekatan humanis. Ya, kebetulan saya orang sosiologi, saya orang geografi, tapi S2 dan S3 saya sosiologi, sehingga saya menggunakan pendekatan humanis bagaimana menghargai orang lain untuk dia merasa terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Ketika seorang guru misalnya tidak menghargai kepala sekolah, tidak menghargai pengawas, jangan menyalahkannya dulu, tetapi cari tahu sebenarnya seberapa besar penghargaan yang kita berikan kepada beliau. Ya, jangan-jangan beliau belajar dari apa yang dari sikap kita. Nah, maka dengan pendekatan humanis ini kita mencoba untuk mendekati beliau dengan memberikan penghargaan. Mungkin bisa Bapak bantu saya untuk melihat ini RPA ini kira-kira bagaimana ya. Dia akan berpendapat, oh ini begini dan seterusnya. Maka itu semacam penghargaan kepada guru senior tersebut dari saya sebagai pengawas, walaupun saya pengawas tapi saya lebih muda, maka saya memberikan penghargaan kepada beliau sebagai seorang senior untuk menyampaikan idenya, menyampaikan gagasannya. Akhirnya dari situ saya bisa membuka jalan, kalau begitu barangkali bisa dibuatkan satu konsep RPP yang maksudnya mungkin bisa menjadi contoh untuk teman-teman junior yang lain. Dari situ dia akan mencoba untuk keluar dari zona nyamannya. Ya, padahal dia sudah nyaman dengan tidak membuat RPP sebenarnya, tapi dengan pendekatan humanis tadi, nah itu akhirnya dia mau berupaya lebih. Nah itu sebenarnya cerita seperti itu kalau misalnya itu bukan dengan gaya penyampaian mungkin tidak menarik. Ya, tetapi bagaimana kita menyatakan bahwa saya yang tadinya adalah orang yang sedikit ego dalam melakukan pembinaan, ini saya terkesan sedikit sangat dan mungkin agak galak ya kalau untuk pembinaan, tetapi menghadapi orang ini saya harus mengalahkan ego saya dan harus menurunkan apa namanya ya semacam posisi saya menganggap
bahwa guru itu mitra. Ya, sehingga dengan berbagi pengalaman itu saya memberikan peluang untuk guru ini menyampaikan idenya, gagasannya, dan ternyata itu dibutuhkan. Dan kita harus menyadari bahwa semua manusia itu butuh reinforcement, butuh penguatan, butuh penghargaan. Ya, jadi sekecil apapun sekecil apapun karya orang lain itu harus kita acungi jempol, harus kita berikan penguatan luar biasa dan sebagainya. Itu adalah bentuk penghargaan dan itu bisa menarik. Menariknya apa? Kita sendiri mengakui kesalahan kita, kelemahan kita selama ini, kemudian ternyata kelemahan ini mampu memberikan orang lain inspirasi untuk juga ikut berubah. Jadi seperti itu Ibu Eni. Jadi memang tidak usah memikirkan apakah nanti critical incident ini saya ini menarik, tetapi pikirkan seberapa besar ya pengaruh dari pengalaman itu terhadap diri Anda minimal, kemudian ya lebih enaknya lagi, lebih bagusnya lagi, lebih hebatnya lagi ketika itu bisa berpengaruh positif kepada orang lain. Saya kira seperti itu Bu Eni. Menarik sekali pemaparan narasumber. Bagaimana Bu Eni? Nah, untuk Ibu narasumber. Jadi intinya adalah penting buat kita. Tentunya siapa lagi yang bisa menghargai karya kita kalau bukan kita sendiri? Kita dulu lah yang bangga. Itu yang benar ya. Pada malam hari ada Ibu Andi Rafia. Silakan Ibu Andi Rafia. Terima kasih Bu Jumina. Selamat malam Bu Mawasyanti. Nah, ini juga senior kita yang luar biasa. Iya. Baik Bu, penyanyi saya istilah critical incident ini saya dengar belakangan baru muncul ya beberapa saat. Mungkin pada saat pertama kali saya dengar ini ketika pemilihan seleksi guru gerak ya. Saya dengar ada persyaratan untuk itu. Ya, saya cuma dengarnya karena saya sudah saya untuk bergerak itu. Ya. Pertanyaan saya kepada Bu Astuti, sebenarnya menurut Ibu apa sih latar belakang? Kira apa sih latar belakang munculnya permukaan menulis critical incident ini? Lalu kemudian bagaimana sih sebenarnya urgensi daripada critical incident ini? Karena ini adalah sesuatu hal yang baru buat kita semua. Ya, baik, itu saja pertanyaan saya Bu Tuti, Bu Jumina, terima kasih. Ya. Silakan Bu. Iya, baik. Maaf saya sedikit mendadak ini. Kok ini semakin malam saya semakin tidak bisa mendengar ya. Mungkin karena Ibu Andi Nurafia terlalu lembut ya. Baik. Apa sih sebenarnya latar belakang dari penulisan karya critical incident? Jadi kalau menguping pembicaraan orang-orang kementerian yang baru-baru ini, itu tadi lebih kepada bahwa kita diberikan kebebasan, kemampuan menceritakan pengalaman baik kita dengan cara yang lebih sederhana. Jadi mereka meyakini bahwa sesungguhnya teman-teman di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sudah punya pengalaman menarik. Ya, yang sebenarnya adalah merupakan bakal solusi dari setiap permasalahan yang ada di kita. Ya, jadi kan kondisi setiap daerah itu diyakini berbeda-beda ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya solusi itu dasarnya top down, jadi dari atas kemudian itu diharapkan mampu dilakukan ke bawah. Itu nanti ceritanya seperti mendikte dan kesannya ada sebuah skenario yang sengaja direncanakan dengan tidak alami ya,
hingga mereka berpikir bahwa pengalaman nyata yang ada di tataran akar rumput ya, jadi yang ada di guru-guru, yang ada di siswa, yang ada di kepala sekolah, yang ada di pengawas, sesungguhnya itu adalah pengalaman yang paling berharga yang bisa menjadi masukan solusi dari permasalahan yang kita punya. Ya, jadi pengalaman saya sebagai pengawas bagaimana menghadapi guru, pengalaman kepala sekolah sebagai manajer dalam sebuah sekolah bagaimana menghadapi guru untuk manajemen sekolahnya, pengalaman Bapak Ibu guru dalam menghadapi siswa-siswa untuk pencapaian tujuan belajar dan sebagainya, itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan regulasi-regulasi yang sifatnya dari atas tapi kemudian memaksakan sesuatu itu yang guru bertindak tidak alami. Ya, jadi maksudnya ini tidak alami bertindaknya karena regulasi. Ya, bertindaknya karena regulasi. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukan berdasarkan permasalahan yang dia punya. Ya, tapi karena adanya tekanan ya seperti itu. Nah, sedangkan ketika kita berbicara critical incident itu dia lahir karena memang persoalan nyata yang dihadapi guru itu yang menyebabkan lahirnya sebuah ide atau gagasan yang sifatnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika ini diangkat menjadi sebuah karya yang akan dipublikasikan, yang kemudian menjadi inspirasi buat orang lain, maka diharapkan teman-teman guru yang lain dimanapun itu berada, itu bisa menjadi bahan ya untuk dijadikan sebagai motivasi melakukan hal yang sama. Ya, jadi sekiranya apa yang dilakukan Ibu Ani Nurafia misalnya ini disampaikan, saya yang mendengar misalnya sebagai guru, terus pengalaman saya seperti itu sama ya masalahnya. Nah, itu bisa menginspirasi saya untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa jangan mau yang sempurna, tetapi yang terpenting adalah aksi nyata. Ya, jadi kalaupun kita merencanakan sesuatu yang besar tetapi tidak dilaksanakan itu halu, ya tetap berhalusinasi. Tetapi sekalipun itu adalah hal yang sederhana kecil tapi nyata kita laksanakan, kita lakukan, maka itulah sebenarnya sebuah praktik baik yang perlu untuk disampaikan kepada orang lain. Seperti itu Ibu Andi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Asti. Maaf Bu Mina. Iya. Terima kasih banyak Bu Asti atas perasaannya. Sekarang saya sudah mulai tadi saya menyimak dari awal. Saya kenapa sih critical incident itu sekarang menjadi sesuatu hal yang menjadi viral begitu ya, yang menjadi trending topik sekarang ini mungkin itu barangkali latar belakangnya. Kemudian tadi saya berbicara tentang kondisinya yang mungkin sudah terjawab ya. Terima kasih penjelasannya Bu Asti, dan terima kasih, mohon maaf saya menjelaskan Bu moderator ya. Tidak apa-apa. Bahasan kita pada malam hari ini semakin malam semakin menarik, tapi waktu jualan yang terasa berbuat kita. Sebelum menutup kegiatan pada malam hari ini mungkin ada closing statement dari narasumber. Silakan Bu. Ya, jadi sebenarnya satu kalimat ya. Jangan menunggu yang sempurna, ya, tetapi yang terpenting adalah aksi nyata. Terima kasih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber. Baik Bapak Ibu, sudah menggunakan 39 menit kita mengambil waktu Ibu narasumber 9 menit Bu. Semoga menjadi ladang pahala. Kesimpulan pada kegiatan malam hari ini adalah dengan pemaparan dari Ibu narasumber, jadi tidak perlu sempurna, tapi ternyata model tulisan menjadi pilihan kita adalah kita yang menentukan. Sesederhana apapun karya itu, kita sendirilah yang harus lebih menghargainya. Jangan lupa untuk menggunakan tips atap. Ibu narasumber juga akan berbagi tips menulis atau membagikan contoh di grup WA. Masih ada beberapa pertanyaan dan mungkin kita akan lanjut di ruang WA. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini. Kegiatan kita semoga beribadah dan berkah. Terima kasih Bu narasumber, terima kasih Bapak Ketua PBG 2, terima kasih Ibu
guru inti yang telah bergabung. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada salah kata, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menutup sebagai moderator, yang saya menutup kembali sebagai host pada malam hari ini. Terima kasih banyak yang telah bergabung. Terima kasih. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena selama berhari-hari ini hampir tiap malam ya Bu, ada waktu enggak. Sampai masih malam apa ya, malam tanggal 2 saya sempat colek tidak aktif dalam pikiran saya. Ya Allah, jangan sampai gue kayaknya masih di pesawat ini sama Saya masih di pesawat waktu itu. Padahal saya sangat tahu kesibukan beliau selain visitasi, asesor juga sedang merampungkan S3-nya ya, alhamdulillah. Semoga Ibu Ngawas bisa menjadi tempat dan kita semua bisa juga mengikuti langkah-langkah beliau sebagai salah seorang pengawas berprestasi dari Kabupaten Goa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, jangan lupa isi presensi ya. Makasih Pak Ketua. Makasih Pak. Sampai kasih banyak. Mohon oleh Bapak Ibu ya. Makasih. Bapak Ibu yang masih